Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat FB di mana saja berada, jumpa kembali dengan saya live malam hari ini dengan saya pimpinan Pondok Pesantren Abdul Wahid. Kembali akan berupaya memberikan satu pemahaman kepada kita semua agar menit ke depan insya Allah kalau berkehendak sama-sama mengkaji salah satu penyebab dan obat di mana manusia hari ini susah untuk melakukan kebaikan. Insya Allah. Dan sebelum itu mari bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga bertahan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di hari dapatkan syafaat. Sallallahu alaihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashkilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashkilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمدا مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashkilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashkilil zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمدا مصطفى سيد المرسلين وعلى آله
وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mirsa, sahabat FB di mana saja berada, kalian saya temui dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia bersama keluarga. Baik, pada permulaan kata tadi saya telah menyampaikan ada satu permasalahan yang terjadi dalam kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala menuju arah yang lebih baik. Di antaranya adalah penyebab sehingga kita agak susah untuk melakukan kebaikan. Padahal kita begitu kepingin untuk melakukan kebaikan. Dan kita pun rajin beribadah. Kita pun rajin dan kepingin sekali melakukan sesuatu. Menurut orang itu adalah baik. Tapi ada saja arahan-arahan, bisikan-bisikan dalam hati kita. Begitu susah untuk melakukan kebaikan. Apa penyebabnya? Dan apalah obatnya. Subhanallah. Insya Allah ke depan kita akan terus nyambung pembahasan ini sampai dengan pada titik. Apa penyebab sehingga kita susah untuk melakukan kebaikan? Padahal ada sebuah keinginan di hati kita untuk menjadi orang yang terbaik. Para manusia. Di antaranya adalah penyebab sehingga kita susah melakukan kebaikan itu adalah karena kebodohan kita. Kebodohan kita terhadap sesuatu yang kita. Bagaimana kebodohan? Ketahuilah bahwa kebodohan itu sumber dari segala malapetaka bagi kehidupan manusia. Kebodohan itu merupakan salah satu hal yang dapat menjerumuskan manusia. Bahkan dari tingkat kebahagiaan yang telah dimiliki oleh seseorang hanya karena kebodohannya, dia pun akan jatuh tangga yang paling bawah. Kenapa? Orang pahamnya dia terhadap sesuatu karena kebodohannya itu. Tentu dalam keseharian kita bisa melihat bagaimana sih tanda-tanda orang-orang yang bodoh itu. Nah, pemirsa, sahabat FP di mana saja berada, mungkin sepintas kita telah mengetahui ini tandanya orang-orang yang bodoh. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk sedikit mengulas. Ada sedikit kemiripan dengan apa dan bagaimana pendapat Anda yang menilai seseorang yang bodoh. Pertama, tanda-tanda orang bodoh. Dia suka membanggakan. Orang-orang yang bodoh itu paling suka membanggakan dirinya sendiri. Bagaimana membanggakan diri sendiri? Dia merasa enak, merasa fresh, merasa seakan-akan di atas angin. Ada orang yang memujinya. Dia bangga terhadap pujian. Dia bangga terhadap jempol orang yang padahal jempol itu hanya sekedar basa-basi belaka. Tapi dia tidak memahami ternyata di balik jempolan, di balik puji-pujian merupakan kebodohan dirinya sendiri yang mengakibatkan dia bangga terhadap dirinya sendiri. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Tanda orang yang bodoh itu yang pertama adalah suka sekali banggakan. Bangga merasa besar. Bangga merasa pintar. Padahal ilmu cuma sedikit. Bangga merasa orang yang paling kaya. Bangga merasa orang yang paling cakep. Padahal dia lupa. Kekayaan masih ada orang lebih kaya dari dia. Kepintaran, kepandaian masih ada orang lebih pintar dari dia. Jabatan dan pangkat pun masih ada orang yang lebih tinggi daripada dia. Dia lupa. Oh, nanti kegahan, kecantikan,
dan kecakapan dia suatu saat akan berubah. Dia lupa kekayaan yang dia miliki suatu saat pun akan meninggalkan ataupun ditinggalkan harta yang dia miliki. Subhanallah. Hadirin, inilah satu dari tanda-tanda Tuhan itu. Bangga. Orang hidup selalu di atas. Bagaimana di atas angin? Sering sekali dan kepingin mau dipuja oleh orang lain. Maunya sehari harus dia butuh pujian maupun sekali. Dan pujian itulah kemudian dia merasa bahwa dia yang paling hebat. Dia lupa kaum muslimin bahwa kadang-kadang pujian itu hanya terbasa-basi. Hadirin mirsa sahabat FB di mana saya berada, semoga kalian saya temui semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah. Tanda-tanda kebodohan yang pertama. Kebodohan yang kedua, kita melihat tanda-tanda kebodohan yang kedua adalah banyak bicara dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kalian mau mengetahui ada orang-orang yang bodoh itu adalah suka banyak bicara dan pembicaraan itu selalu pembicaraan yang tidak bermanfaat. Cara berlebihan, cara sesuai dengan enak perutnya semata, akan kadang-kadang terselip dari pembicaraan yang berlebihan itu ada kebohongan di dalamnya. Sebab kalau sudah terlalu berlebihan berbicara, mangkathura kalamuhu kathura siktuh. Siapa mereka yang sering terlalu banyak bicaranya, tidak tahu ujung pangkalnya, awal dari mana, akhirnya di mana. Mangkathura kalamuhu kathura siktuhu. Siapa yang terlalu banyak bicaranya, berarti terlalu banyak kesalahannya. Alhamdulillah summan. Nah ini kaum muslimin. Orang-orang tanda-tanda kebodohan sendiri adalah mereka suka yang ngomong seperlunya semestinya. Sebab kebanyakan bicara kadang-kadang mengundang kesalahan. Lagi pula kalau bicara punya batas tertentu. Kadang kita lihat dalam keseharian kaum muslimin. Bicara tanpa batas, bahkan tidak melihat situasi dan suasana. Mestinya pembicaraan itu ada batas waktu tertentu. Pembicaraan itu bermanfaat dan kemudian ada sesuatu memang yang perlu disampaikan. Tapi ketika sudah tidak ada lagi persoalan, semua telah tercurahkan, semua telah tersampaikan kepada lawan pembicaraan, maka cukupkan pembicaraan sampai di situ. Jangan sampai berlarut-larut, makan waktu lama, bahkan bicara dari jam 8 malam sampai dengan jam 12 malam, bahkan sampai pagi bicaranya. Yakinan percaya, ada banyak setan yang menyelinap di dalam. Sehingga tidak heran kalau dalam pembicaraan itu ada banyak membicarakan aib-aib orang, banyak membicarakan kejelekan-kejelekan orang. Kenapa? Karena ada sisipan setan yang masuk ke dalamnya. Kenapa setan masuk? Berbicara terlampau batas, tidak sesuai dengan waktu, situasi dan kondisi yang. Sebab itu, ketika kalian mau menjadi orang yang pintar dan tidak dikatakan orang yang bodoh itu, jangan sekali-sekali berbicara yang tidak bermanfaat. Ngomong. Artinya apa? Mari sesuai berbicara dengan hati nurani. Jika ada kebohongan, tolong tutup mulut. Jangan biasakan berbicara kebohongan. Jangan biasakan diri ini mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ingat, sesuatu yang tidak benar kita sampaikan itu adalah merupakan fitnah. Al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam pada pembunuhan. Kenapa? Karena membicarakan kejelekan orang lain yang tidak tentu atau belum pasti, belum tentu itu benar. Tapi hanya karena kehebatan lidah kita, lisan kita, mengotak-atik pembicaraan hingga tersisip fitnah orang lain. Dosa besar. Ingat, cara satu-satunya untuk membersihkan fitnah itu, kita harus mendatangi dan mengunjungi semua mereka-mereka yang pernah kita bicarakan tentang kejelekan orang itu dan katakan bahwa semua yang saya sampaikan kepada kalian tentang si dia itu tidak benar. Ya, itu kalau cuma 1-2 orang yang kita sampaikan.
Tapi bagaimana orang kita sampaikan satu dua orang ini, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain, dia sampaikan lagi kepada orang lain, berantai dan berentetan ini, maka awal dasar dosa yang kau lakukan, kau tanggung semua dosanya itu. Itu baru 2-3 orang. Lalu bagaimana kalau kita sampaikan di halayak ramai? Kita sampaikan di tempat orang yang banyak. Sungguh dosa rantai yang telah kita lakukan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Untuk itu, biarlah seperlunya. Jangan berbicara tidak ada artinya dan perlu. Pemirsa, sahabat FB, mana saja berada, semoga saya temui kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oh, Anda orang yang bodoh yang ketiga adalah melarang orang melakukan, tapi justru dia sendiri yang melanggar. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini bahasanya mengatakan keburakan. Dia pandai melarang orang berbuat keburukan. Dia menyampaikan tentang kebaikan, tapi justru dia sendiri yang melanggar keburukan. Ini orang-orang setan. Ini orang-orang yang betul-betul hanya bisa mampu mengatakan sesuatu kebenaran, tapi dia sendiri tidak mampu melaksanakan kebenaran itu. Justru kebenaran itu dia injak-injak. Ya, amanu matakuluna ma taf'alun maktan indallah. Orang-orang baik amat terkutuk. Terkutuk orang-orang yang pandai berbicara. Mereka yang pandai mengatakan sesuatu yang baik, tapi justru sendiri mereka itulah provokasi. Justru mereka pelakon utama dalam melakukan keburukan, maksiatan. Naudzubillah, naudzubillah. Janganlah kaum muslimin. Yuk jauhi dari perbuatan-perbuatan semacam itu. Biarlah mungkin kita seperti orang-orang yang mengatakan kita tidak punya pengetahuan. Tapi minimal kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun apa yang ternyata juga adalah tanda orang yang bodoh. Akan ini baik, ini tidak baik, ini tidak baik. Justru yang tidak baik itu dia tidak lakukan. Yang baik itu dia tidak lakukan, justru yang tidak baik itu dia sendiri yang melakukannya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Ya Allah, jauhkan kami dari situ. Jemaah sekalian, mirsa, sahabat FB di mana saja berada, semoga saya temui kalian dalam keadaan walafiat dan Allah Subhanahu min Rabbul Alamin. Itu merupakan salah satu tanda kebodohan. Tiga kebodohan diantaranya adalah bangga dengan diri sendiri, berbicara selalu berlebih, tidak pada tempatnya, tidak bermanfaat, dan dia suka melarang orang untuk tidak berbuat kezaliman. Justru dia sendiri. Maka kebodohan ini merupakan tanda dari orang yang susah melakukan kebaikan. Kita mengetahui yang pertama adalah kebodohan. Bahwa kebodohan merupakan salah satu tanda sehingga kita susah melakukan kebaikan. Yang tanda-tanda itu saya sudah jelaskan tadi. Maka bagaimana cara kita? Supaya kita tidak hilang dari predikat menjadi orang yang bodoh. Dan dengan tidak bodoh itu kita mampu melakukan kebaikan. Maka harus kita lakukan adalah mempelajari ilmu pengetahuan. Kita belajar dan terus belajar. Belajar tidak pernah mengenal batas usia dan waktu. Belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat. Utlubul ilmi minal mahdi dallah. Tutlah ilmu dari buayan sampai ke lahat. Dengan menuntut ilmu itulah sehingga kebodohan ini dari dalam diri kita. Angkat kaki kebodohan dalam diri kita. Ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja? Jelas ilmu bermanfaat untuk kemaslahatan. Bukan ilmu untuk mencelakakan orang lain. Ilmu yang bermanfaat untuk kemaslahatan, baik masalah untuk diri sendiri, keluarga, dan bahkan untuk orang lain. Khusus pada kebaikan umat Islam di atas permukaan bumi Allah ini. Insya Allah
sungguh dengan hati yang ikhlas, tanpa ada sedikit pun bisikan-bisikan setan dan bisikan jin yang mempengaruhi kita. Karena ingat bahwa kita hidup ini pergi meninggalkan alam dunia. Kemana itu? Barzah alam. Apa yang kita bawa? Dunia, amal kebaikan. Amal kebaikan bagaimana? Amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Tentunya mata-mata dari ridho Allah. Sahabat FB di mana saja berada, semoga saya temui kalian dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah masih ada beberapa, masih ada 2 dan masih ada 3 tentang penyebab kita tidak melakukan kebaikan dan apa obat untuk supaya mampu. Masih ada 2 ke depan. Insya Allah akan kita sambung lagi pada edisi pertama. Insya Allah mudah-mudahan bagi dalam keadaan sehat. Sallu ala Muhammad. Salawat. Sungguhnya Allah dan para malaikat salawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqi lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqi lil zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي للظالمين بظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي للظالمين بظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمدا مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم صل على سيدنا القلوب ودوائي وعافية الأبدان ما شفاه ونور الأبصار وادياه وعلى آله وسلم. علينا كل أسير وتيسير أسيرك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير يا الله. حاجاتنا إليك كثير يا الله وأنت أعلم بها وخبير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب